untuk kelas 8. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-9 untuk membahas firman Tuhan, yaitu belajar dari tokoh. Ya, ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang akan kita bahas hari ini sehubungan dengan bagaimana mereka punya iman dan punya pengharapan yang sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Tapi sebelum itu, kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami mau belajar. Buka akal dan pikiran kami, agar kami boleh memahami materi kami hari ini. Karena Engkau adalah guru yang sejati untuk kami. Ini doa kami di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Yang pertama yaitu Hana. Hana adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Siapa Hana ini? Dalam kitab pertama Samuel pasal 1 sampai pasal yang ketiga, anak-anak nanti boleh membacanya. Hana ini adalah istri dari Elkana. Jadi Elkana itu mempunyai dua istri, yaitu Hana dan Penina. Penina ini mempunyai anak, sedangkan Hana itu tidak. Jadi Hana ini tidak mempunyai anak, alias mandul. Tapi apakah dalam perhubungan Hana tidak mempunyai anak itu Tuhan biarkan? Nah, jawabannya ada dalam pertama Samuel pasal 1 ayat 3. Hana ini sungguh-sungguh luar biasa datang kepada Tuhan untuk meminta. Nah, di ayat yang ke-27 sampai 28 ini Pak Guru hanya mengambil dua bahagian saja sebagai pertimbangan, tapi sesungguhnya itu nanti anak-anakku boleh baca di pertama Samuel pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7, untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Nah, inilah jawaban doa Hana. Ya, Pak Guru ulangi bahwa Hana ini adalah seorang yang betul-betul bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan menjawab doa Hana, yaitu memberikan seorang putra. Ya, seorang putra yaitu Samuel. Kemudian ayat ke-28, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana dan menyembah kepada Tuhan. Anak-anakku sekalian pasti sudah tahu apa arti Samuel. Samuel itu adalah yang diambil atau yang diberikan oleh Tuhan. Ini sungguh luar biasa lama penantian Hana untuk mendapatkan seorang. Pengharapan bahwa Allah akan mendengarkan doa dan mengabulkan doanya adalah penggerak hati bagi Hana untuk bertekun dalam doa kepada Tuhan. Inilah gambaran yang pertama, atau yang pertama yaitu Hana, bagaimana dia punya iman, bagaimana dia punya pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, orang yang menaruh pengharapannya kepada Allah tidak akan goyah oleh apapun sampai semuanya terwujud. Contohlah seorang Hana. Dia punya pengharapan yang luar biasa. Dia punya iman yang luar biasa. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa Hana, itu memberikan seorang putra dalam penantian panjang. Kemudian contoh yang itu yaitu perempuan Kanaan. Nah, ini terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Maka Yesus
Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, dalam kitab Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 itu diceritakan seorang perempuan Kanaan yang sungguh luar biasa bertekun dan punya pengharapan kepada Tuhan. Anaknya sakit, datang kepada Yesus, meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Mulai dari ayat 21 sampai 28 di situ dituliskan bagaimana seorang ibu atau perempuan Kanaan ini memohon kepada Yesus untuk sekiranya anaknya disembuhkan. Dan apa yang terjadi? Yesus menyembuhkan anaknya karena Yesus menganggap bahwa ibu ini punya iman yang besar, punya pengharapan yang kuat. Belajar dari perempuan Kanaan ini bahwa apapun bentuknya, besar atau kecil jumlahnya, bagus atau tidak menurut pandangan manusia, asalkan berasal dari Tuhan, itulah yang paling berharga, itulah yang paling baik. Dan seringkali untuk menerima penggenapan setiap rencana Allah, manusia harus merendahkan hati. Ya, kadang-kadang kita mau berdoa, kita harus bawa hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa setiap apa yang telah kita minta dengan kesungguhan dalam doa, dengan kerendahan hati yang tulus, yakin dan percaya pasti Tuhan memberi. Sama seperti contoh seorang perempuan Kanaan yang punya pengharapan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Ayub. Anak-anak pasti tahu cerita seorang Ayub. Dia diceritakan adalah seorang yang sangat kaya raya, punya segalanya. Akan tetapi dia mengalami pencobaan. Apakah Ayub menyerah? Apakah Ayub berpaling dari Allah? Tidak. Ya. Dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 21 dituliskan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bayangkan betapa luar biasanya seorang itu. Sekalipun dipuji, kekayaannya diambil, ternaknya mati, dia jatuh sakit. Tapi apa yang terjadi? Apakah Ayub berpaling? Dia berserah datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam pengharapan, dalam iman, Ayub yakin bahwa Tuhan pasti memberi jalan. Kemudian di ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, bayangkan ketika kita yang terpuruk, ketika kita jatuh sakit, ketika kita jatuh miskin, apakah kita masih berpegang kepada Tuhan? Kita diberi gambaran dengan seorang kisah Ayub itu. Bagaimana dia punya pengharapan dan iman yang luar biasa. Nah, tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan dan berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Itu dalam Ayub pasal 23 sampai 10. Ia tahu jalanku. Ayub tahu bahwa Tuhan mengetahui apa yang akan menjadi rancangannya untuk setiap manusia. Nah, hal ini yang membuat hati Allah senang serta memberkati dan menyembuhkan Ayub dari penyakit. Inilah ketiga tokoh, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain dalam Alkitab yang memberi gambaran, yang memberi pelajaran kepada kita bagaimana kita harus punya iman, bagaimana kita harus punya pengharapan yang sungguh-sungguh kepada kita.
demikianlah materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari boleh kita pahami dengan baik. Ya, kita belajar dari ketiga tokoh tadi, bagaimana seorang Hana berserah, bagaimana seorang perempuan Kanaan yang taat, dan bagaimana seorang Ayub yang punya pengharapan luar biasa. Sekiranya boleh kita pahami dengan baik. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Ungkapkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat kasih karunia kami boleh lalui hari ini, kami boleh belajar tentang firman. Ajar kami Tuhan untuk seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab yang sungguh-sungguh luar biasa, punya pengharapan dan iman yang kuat hanya kepada-Mu sekalipun dalam berbagai masalah dan cobaan. Sertai kami Tuhan, bimbing kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, tetap semangat di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.